Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat kantin kajian rutin bulan Ramadan SD Muhammadiyah Kutoarjo. Pertama, marilah kita tunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan dan juga kesehatan sehingga kita bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan tahun ini, bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Semoga sholawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang ini, dan yang tentunya kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Kepada pemirsa sahabat kantin kajian rutin SD Muhammadiyah Kutoarjo, perkenankanlah pada kesempatan kali ini saya menyampaikan sebuah pesan untuk saya pribadi dan juga untuk para pemirsa semuanya. Bulan ini merupakan bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah. Bulan di mana setiap orang berlomba-lomba dalam kebaikan. Mencari kebaikan, mencari pahala. Tentunya kita semua tidak mau ketinggalan dengan yang lainnya. Salah satu amalan yang bagus di bulan Ramadan ini adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran menjadi sebuah ibadah yang akan mendatangkan keberkahan dan juga pahala. Al-Quran difirmankan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari sejak 17 Ramadan. Membaca Al-Quran memberikan banyak manfaat untuk kita semua. Berikut adalah beberapa keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama, mendapat pahala yang berlipat. Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang membaca satu huruf Al-Quran akan diberikan balasan 10 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapat satu kebaikan. Dan dari satu kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian keutamaan yang kedua yaitu derajatnya akan diangkat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang selalu membaca Al-Quran dan mempelajari isi kandungannya serta mengamalkannya setiap hari. Selanjutnya yang ketiga yaitu mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Salah satu keutamaan membaca Al-Quran akan mendapat syafaat atau pertolongan pada hari kiamat. Kemudian yang keempat, akan mendapatkan ketenangan hati. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Isra ayat 82, bahwa Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi obat segala macam penyakit kejiwaan, sehingga keutamaan membaca Al-Quran akan mendapatkan ketenangan jiwa. Bulan Ramadan merupakan bulan terjadinya berbagai mukjizat bagi umat Islam, bulan terjadinya perang Badar, dan yang paling istimewa bagi umat Islam adalah bulan di mana Allah menurunkan kitab suci Al-Quran sebagai petunjuk hidup manusia. Dari paparan keutamaan membaca Al-Quran tadi, tentu saja diri kita menjadi lebih terpacu
dalam mengamalkan praktik membaca Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Namun, bagi sebagian kita masih ada yang merasa berat. Oleh sebab itu, maka mari kita biasakan membaca Al-Quran. Diri kita yang merasa berat untuk membaca Al-Quran mungkin itu karena kita belum terbiasa. Maka dari itu, berikut beberapa cara agar kita menjadi terbiasa atau kita menjadi lebih ringan untuk membaca Al-Quran. Yang pertama, ketahui keutamaan dan manfaat membaca Al-Quran. Ya, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Quran merupakan anugerah bagi umat manusia dan barang siapa yang membacanya, maka akan diberikan kepadanya pahala minimal 10 kebaikan apabila dibaca dengan sungguh-sungguh dan tidak riya. Untuk manusia yang berpikir, hal ini merupakan keuntungan yang sangat berlipat ganda, di mana saat membaca dan memperlancar bacaan, mendekatkan diri dengan Sang Pencipta, menalar solusi dari berbagai masalah yang sudah pernah terjadi melalui berbagai kisah di dalam kitab suci Al-Quran. Kemudian yang kedua, tekadkan niat dan luruskan tujuan. Semua kegiatan bermula dari niat yang kuat. Usaha yang dilakukan tanpa niat dan tujuan yang jelas tidaklah akan bertahan lama. Niat yang ada di dalam hati dengan tujuan yang dibuat untuk memotivasi diri dapat menumbuhkan dasar pemikiran untuk membuat hati dan jiwa rindu akan membuka dan membaca lantunan ayat suci Al-Quran walau hanya satu baris. Yang ketiga, sedikit tapi rutin. Nah, merubah kebiasaan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kegiatan yang tidak biasa dilakukan kemudian dilaksanakan secara besar-besaran dalam waktu yang singkat tidak akan mampu bertahan dengan waktu yang lama. Seperti pada manusia umumnya yang tidak terbiasa membaca Al-Quran pada setiap harinya. Hal ini membuat orang itu telah malas untuk mengulang pembacaan Al-Quran untuk hari-hari berikutnya. Kemudian yang keempat, membaca Al-Quran setelah sholat. Sesibuk apapun pekerjaan sehari-hari, sholat merupakan hal yang wajib dilakukan oleh umat Islam. Jika diperhatikan, setiap Al-Quran memiliki interval 10 lembar di setiap juznya. Dan umat Islam memiliki kewajiban melaksanakan 5 waktu sholat wajib. Dengan begitu, dapat dibiasakan bagi para pemula untuk membaca 2 lembar seusai melaksanakan sholat wajib. Sehingga dapat melaksanakan membaca Al-Quran dan diwujudkan secara teratur dan perlahan. Yang kelima yaitu meluangkan waktu. Ya, terkadang kita lebih sering mendengar bahwa bacalah Al-Quran di saat waktu luang daripada berusaha meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Namun tanpa disadari, hal tersebut membuat diri menjadi seolah-olah memiliki alasan untuk mengabaikan kegiatan membaca Al-Quran dalam aktivitas sehari-hari. Padahal kita mempunyai waktu dalam sehari yaitu 24 jam. Jadi cobalah investasikan waktu sekitar 1 jam saja per hari untuk kebaikan dunia dan akhirat melalui agenda membaca Al-Quran. Maka dari itu pesan dari saya untuk saya pribadi dan juga untuk pemirsa semua, luangkanlah waktu untuk membaca Al-Quran dan jangan menunggu waktu luang. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.